Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang sesuatu apapun. Mudah-mudahan Anda semuanya segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah. Mudah-mudahan Anda yang saat ini sedang beraktivitas tiada gangguan apapun, diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan rezekinya rezeki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan anak kita semuanya yang sedang menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi muslim, muslimah yang bisa melanjutkan dakwah kita, yaitu dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang kami muliakan teman-teman semuanya, sahabat semuanya, para alim, para ulama, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah mempertemukan kita kembali. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita dan perpisahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan tentunya tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lenyapnya ideologi atau faham Salafi Wahabi dari muka bumi. Ya, insyaallah dan alhamdulillah, ya, ideologi Salafi Wahabi adalah ideologi yang gagal atau ideologi yang dimanapun itu ditolak oleh manusia. Ya. Ideologi Salafi Wahabi adalah ideologi yang sesat, paham yang sesat, dan tentunya sangat berbahaya bagi sebuah komunitas, terutama merusak kesucian Islam. Ya, di berbagai tempat akhir-akhir ini yang terkini adalah di Blora. Ya. Salafi Wahabi mendapat penolakan dari masyarakat. Ini menandakan sebagai bukti bahwasanya ideologi Salafi Wahabi sangat berbahaya dan tentunya menyesatkan dan wajib untuk ditolak dimanapun berada. Bahkan sebenarnya ideologi Salafi Wahabi ini ditolak di beberapa negara karena terbukti membuat keonoran, merusak tatanan sosial, merusak kehidupan manusia, ya, merusak keharmonisan antar agama dan tentunya merusak ajaran Islam karena mereka menodai ajaran Islam dengan sikap-sikap mereka yang menebarkan terorisme. Ya, nah, tentunya kita semuanya warga Indonesia, kalau ingin negara kita aman, tentram, damai, terhindar dari perpecahan, maka sejak sekarang marilah kita jaga keluarga kita, lingkungan kita dari paham Salafi Wahabi. Dimanapun berada hendaknya untuk kita tolak pemahaman Wahabi. Karena dengan munculnya atau dengan datangnya Wahabi, maka bersiap-siaplah pasti akan terjadi kekacauan. Ya, mereka akan senantiasa menebar fitnah, menghujat ulama-ulama kita semuanya, menghujat ulama salaf, kemudian merusak ajaran Islam, memanipulasi ajaran Islam dengan menambahi atau mengurangi atau menafsirkan ajaran Islam sesuai dengan kehendak mereka. Ya, sesuai dengan ideologi mereka. Jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya karena mengalami penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dari ajaran Islam yang sebenarnya. Inilah bahayanya kelompok Salafi Wahabi.
Ya, kalau kita kompak semuanya umat Islam, tentunya umat Islam aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, dimanapun berada kita tolak ajaran Wahabi, tentu mereka tidak akan bisa berkembang. Mereka tidak akan hidup. Ya, mereka ibarat benalu yang menempel pada umat Islam. Mereka mengaku sebagai Muslim, tapi sebenarnya mereka merusak ajaran Islam. Jadi kelompok Salafi Wahabi adalah merusak ajaran Islam dari dalam. Nah, ini bahayanya kelompok Salafi Wahabi. Dimanapun berada, hendaknya kita semuanya untuk tegas, terutama di sini bukan hanya masyarakat, bukan kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan generasi aswaja yang tegas dalam menangkal faham sesat Salafi Wahabi, tapi juga diperlukan peran pemerintah setempat, baik itu kepala desa maupun pejabat setempat, untuk bagaimana menolak ajaran Salafi Wahabi. Ya, kalau kita tidak mengantisipasi, kita tidak waspada, maka lambat laun ajaran Islam akan dirusak oleh penafsiran-penafsiran yang menyimpang, yang menyesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Karena Salafi Wahabi dimanapun berada akan membuat onar, membuat perpecahan, permusuhan di antara umat Islam. Ya, mereka tidak mau menghormati perbedaan pendapat. Mereka bersifat eksklusif, artinya mereka menuhankan pemahaman mereka sendiri. Menganggap pemahaman mereka sendiri itu pasti benar, sehingga kelompok yang lain itu pasti salah. Mengaku ajaran Islamnya paling murni, sedangkan ajaran Islam yang lain, kelompok yang lain di luar dari kelompok mereka sudah terkontaminasi menurut mereka dari paham bid'ah, tahayul, khurafat, kesyirikan dan sebagainya. Nah, jadi dimanapun berada kelompok Salafi Wahabi selalu membuat fitnah, terutama menfitnah ulama-ulama kita semuanya. Ya, maka oleh sebab itu himbauan saya kepada seluruh kaum Ahlussunnah wal Jamaah, kaum aswaja, hendaknya untuk kita siap siaga dimanapun berada dari faham Salafi Wahabi. Jangan sampai anak muda kita, generasi kita terkontaminasi dengan infiltrasi meresapnya atau masuknya ajaran-ajaran Wahabi di berbagai tempat, ya, di berbagai kalangan. Karena kita tahu sasaran dari kelompok Salafi Wahabi adalah orang yang awam, orang yang masih belia, orang yang jauh dari ajaran Islam. Mereka hanya semangat ingin belajar Islam, tapi salah pengajian, salah media, ya, salah dalam mengutip atau mengambil ilmunya. Sehingga inilah yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kelompok Salafi Wahabi. Ya, ini memanfaatkan kalangan awam, ya, orang yang sangat bodoh, minim tentang pemahaman agama. Maka tugas kita semuanya, juga tentunya tugas pemerintah, hendaknya untuk tegas melarang ajaran Salafi Wahabi. Sudah dimulai di beberapa negara, di beberapa tempat di Indonesia, ya, bukan hanya di Madura, tapi di Aceh juga sudah tegas dalam menghadang kelompok sesat Salafi Wahabi. Dengan tujuan, marilah kita selamatkan anak-anak muda kita, generasi kita, anak keturunan kita, anak cucu kita semuanya, jangan sampai mereka terkontaminasi oleh paham Salafi Wahabi. Alangkah sangat menyedihkan, sedihnya kita semuanya jika anak keturunan kita nanti terinfeksi oleh paham virus Salafi Wahabi. Maka sebelum virus Wahabi itu menjamur, menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, maka hendaknya untuk kita tolak sejak saat ini. Insya Allah dengan kekompakan kita semuanya, maka tentunya Salafi Wahabi tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa hidup. Tentu mereka akan musnah dengan sendirinya. Mereka nanti akan berubah haluan. Mudah-mudahan mereka juga bisa sadar masuk ke dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan mereka, kelompok Salafi Wahabi ini, segera bertobat dari kesesatan mereka. Ya, mereka kembali ke pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah, yang tentunya kelompok mayoritas umat Islam yang tidak akan mungkin
mengalami kesesatan. Karena sesuai dengan sabda Nabi, sabda Rasulullah Muhammad SAW, alaikum biswadil a'zam, masuklah kamu semuanya jika ingin selamat, yaitu masuk ke dalam golongan mayoritas umat Islam. Kelompok-kelompok sesat adalah kelompok-kelompok yang senantiasa menyempal, melepaskan dari al-jamaah, melepaskan dari kelompok besar mayoritas umat Islam, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang kita tolak hendaknya bukan hanya masjid-masjid Wahabi yang kita tutup, kita ubah dengan kajian ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tentunya kita juga bekerja sama dengan pemerintah setempat agar mudah dalam menutup kelompok-kelompok atau kajian dari Salafi Wahabi yang senantiasa membuat onar, corong-corong mereka, media mereka, mimbar-mimbar mereka penuh dengan kebencian, penuh dengan tuduhan-tuduhan, khutbah-khutbah mereka memprovokasi, merusak ajaran Islam, mengajak untuk bermusuhan. Ya. Tentunya bukan hanya masjid-masjid mereka, tapi juga kajian-kajian mereka, lembaga-lembaga mereka, yayasan-yayasan mereka, website mereka, konten-konten YouTube mereka yang sudah menyebar di berbagai media. Ya, pondok-pondok mereka, pondok-pondok yang mengajarkan kebencian kepada sesama umat Islam, hendaknya dari sekarang, mulai saat ini untuk kita tegas, untuk kita tutup. Tentunya juga kerjasama dengan pemerintah setempat, dengan pihak aparat keamanan, ya, sehingga tidak gagal, kita semuanya bisa mudah dalam membendung kelompok sesat Salafi Wahabi. Ya, alhamdulillah di berbagai tempat sudah dimulai dalam menolak ajaran Wahabi secara tegas. Maka harapan kita semuanya di berbagai tempat, di tempat-tempat yang lain, daerah-daerah lain yang belum menolak ajaran Wahabi, belum berani, maka hendaklah dari sekarang mari kita sama-sama kita secara tegas, tentunya secara bekerja sama dengan banyak pihak, sehingga nanti mudah dalam menolak ajaran Salafi Wahabi. Ajaran Salafi Wahabi tidak cocok, tidak sesuai dengan umat Islam yang ada di Indonesia. Umat Islam di Indonesia yaitu fahamnya adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang mazhabnya adalah Syafi'i. Maka jangan harap kelompok Salafi Wahabi memaksa mengganti paham fikih Syafi'i atau akidah Asy'ari atau akidah dari ahlus sunnah wal jamaah diganti dengan akidah Salafi Wahabi, diganti dengan mazhab al-Bani. Maka itu sangat mustahil, tidak akan mungkin bisa tercapai. Ya, jika masyarakat sudah damai, masyarakat sudah hidup mengamalkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah sudah sesuai dengan mazhab Syafi'i, kenapa harus kemudian diganti? Kenapa harus dipaksakan dengan mengimpor, mengganti ideologi lain, yaitu ideologi Salafi Wahabi yang tentunya tidak cocok, tidak sesuai dengan ajaran Islam yang ada di Indonesia. Ya, hakikatnya Salafi Wahabi bukanlah ajaran Islam yang sesungguhnya, tapi mereka adalah ajaran sesat yang merusak Islam dari dalam. Ya, penyakit yang merusak ajaran Islam dari dalam dengan mengatasnamakan Islam. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Aswaja semuanya, para ulama, para guru semuanya yang sukses dalam membendung Salafi Wahabi dengan berbagai macam upaya, dengan membantah bantahan yang tegas dengan keilmuan, tentunya dengan hujah-hujah yang nyata, dan tentunya kita semuanya juga kerjasama dengan aparat untuk kita sama-sama kompak, sama-sama kita bergandengan tangan, bersatu, menjaga akidah ahlus sunnah wal jamaah dari bumi Indonesia, dari bumi Nusantara yang sangat kita cintai ini. Jangan sampai rusak, porak-poranda dengan ideologi impor, yaitu ideologi yang merusak dan tentunya sangat sesat, menyesatkan, yaitu ideologi Salafi Wahabi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, upaya kita dalam membendung ajaran sesat Salafi Wahabi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Ya, tentunya Allah akan memenangkan kita, yaitu memenangkan paham, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Maaf atas segala kekurangan, segala hilaf lisan saya yang mungkin kurang lancar dalam menyampaikan. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Salam Aswaja, salam NKRI, NKRI harga mati. Ya, tetap kita derek dauh mengikuti langkah yaitu ulama kita, yaitu ulama NU yang senantiasa menjaga kemurnian Islam sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.